Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini Yengki Carlito, Yengki India Sulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Oke, kali ini kita akan mereview lagi sebuah produk ya dari SMP teman-teman ya. Dari SMP dan ini adalah HT UHF ya. HT UHF ini sangat ringan sekali ya. HT-nya sangat ringan sekali. Dan ini cocok buat Anda yang mungkin membutuhkan alat komunikasi di satu ruangan yang mungkin memerlukan kerja cepat ya. Ya mungkin di restoran atau mungkin di parkiran ya, di tempat satu ruangan saja, satu tempat space begitu ya. Tidak seperti kalau harus di lantai 1, lantai 2 nggak seperti itu, tapi satu space. Jadi satu tempat yang mungkin membutuhkan kinerja cepat ya. Nah ini adalah satu-satunya jawaban dari SMP ya, bukan satu-satunya jawaban tapi satu pilihan buat Anda dari SMP S1 ya. Nanti seperti apa SMP S1 ini nanti kita akan review sama-sama teman-teman. Tapi sebelum kita review, kita ngopi dulu ya. Seperti biasa kita ngopi dulu. Bismillah. Waduh, masih panas teman. Sorry, masih panas banget. Bismillah. Aduh, mantap. Nah, kalau kita nggak seruput kopinya itu kurang afdol ya. Oke, teman-teman, ini adalah produk dari SMP S1. Seperti apa produknya? Mari kita sama-sama review di hadapan kita sama-sama. Oke, keep stay tune, jangan kemana-mana. Oke, teman-teman, ini dia produknya dari SMP S1. Ya, ini kita lihat di sini tertulis S1. Frekuensi 400 sampai 480 MHz ya. Dan di sini powernya itu kurang sama dengan 5 watt, kurang atau sama dengan 5 watt ya. Nanti kita tes saja seperti apa powernya. Dan kita unboxing aja, ini cukup ringan sekali ya teman-teman. Saya ukur dengan tangan saya itu sangat ringan. Nah, di sini ada apa ini? User manual, mungkin hanya petunjuk singkat ya. Petunjuk singkat bagaimana caranya. Nah, ini tulisannya agak kecil-kecil teman-teman ya. Ya, mungkin bisa dibaca ya, tapi kecil ini kalau saya. Kecil, tapi bisa teman-teman ya. Tapi bisa kita baca dan bisa kita lihat untuk ininya apa namanya petunjuknya ini. Dan memang singkat, tapi kalau dibaca sih ini ya bermanfaat untuk kita bisa tahu ya teman-teman ya. Dan ini ada user manualnya ada 2 ya. Ini yang mungkin yang lebih lengkap lagi ya. Ini yang lebih lengkap lagi. Dan ini ada gambar anunya, gambar apa namanya HT-nya ya. Dan di sini ada petunjuknya dari 1. Oh ya, working frekuensinya 400/520, kemudian sampai 16 channel. Dari ada macam-macam, ada yang 16 channel, ada 322, tapi yang kita review ini yang 16 channel ya teman-teman. Ada power saving dan segala macamnya. Nah, apa saja yang kita dapat? Yaitu pertama HT-nya. Nah, bentuk HT-nya aja sudah sangat elegan sekali ya. Jadi ya pasti harga mempengaruhi lah, karena bentuknya aja udah seperti ini, udah mantep ya. Kemudian baterai, kita dapat baterainya di sini 3,7 volt 4000 mAh. Kemudian dapat antena UHF ya, kita dapat antena UHF-nya. Kemudian kita dapat bell clip-nya. Nah, ini yang saya senang itu bell clip itu ya seperti ini, nggak perlu pakai baut-baut, jadi langsung celek masuk. Wah, enak banget kan pasangnya. Kemudian dapat USB Type A to Type C. Dapat adaptor. Nah, ini mesti beli beli lagi ininya ya, karena ini asli dari sana ya, mungkin asli dari sana seperti itu standarnya. Dan ini ada tulisannya 5 volt 1 ampere, output 5 volt 1 ampere, lumayan 1 ampere teman-teman. Oke, kita singkirkan dulu. Nah, kita taruh dulu ya. Oke teman-teman, kita coba pasangnya. Di sini tulisannya di belakang bodinya ada tulisannya SMP model S1
power kurang dari 5 watt ya. Frekuensinya 400 sampai 480. Nah, kita masukkan seperti ini. Nah, kita pasang antena. Antenanya di sini SMA female ya teman-teman, SMA female, bisa kelihatan ya. Fokus tuh ya. Oke, SMA female ya. Tuh kelihatan SMA female. Nah, kalau misalnya kurang panjang ya nanti Anda bisa panjangin ya. Mungkin pakai RH77B. Nah, itu juga bisa teman-teman ya. Kalau punya antena RH77B itu bisa dipasang di sini langsung ya. Atau mungkin pakai yang lain-lainnya, mungkin yang pakai yang ini juga bisa langsung pasang tuh. Karena SMA female ya. Nah, kita akan bahas dulu untuk radionya ini ya. Ini kalau saya lihat dari desainnya sangat elegan sekali untuk SMP S1 ini. Kalau dari modelnya aja saya sudah sangat suka sekali ya teman-teman. Kalau kita bisa lihat seperti ini. Dan di sisi sebelah kiri ini ada tombol PTT. Ini juga udah plastik ya tombol PTT-nya. Mantap ya. Kemudian ada garis orange di sini untuk menandakan bahwa ini PTT. Kelihatan kalau gelap ya. Dan ini saya senangnya juga ada gripnya di sini. Jadi ada tonjolan-tonjolan bulat di sini sehingga benar-benar mantap ya untuk megangnya di sini untuk memencet PTT-nya. Kemudian di sini juga disediakan tombol up down ya untuk memori ya. Jadi up down atas bawah, dan di belakang ini baterainya juga ini ada sedikit guratan di sini ya, garis, sehingga ini benar-benar nggak licin ya. Seperti ini. Dan di depan ini ada speaker di sini ya, ini speaker. Kemudian di sini ada lampu untuk receive dan transmit, indikator receive transmit. Dan tadi saya bilang ini ada jack antenanya. Konektornya menggunakan SMA female ya. Kemudian di sini ada volume on off ya, jadi volume on off di sini. PTT ini juga ya teman-teman. Jadi kalau kita malas dari samping ya, mungkin dari sini juga bisa sambil begini kita pencet. Ini juga bisa jadi PTT ya teman-teman. Ini tombol ini jadi PTT. Nice ya. Jadi PTT-nya ada dua, bisa di sini, bisa di sini. Dan ini juga sudah dibalut oleh agak ada metal-metalnya ini ya. Jadi bagus lah. Ini nggak bakalan licin. Ini enak sekali dilihat ini. Diraba juga mantap ya. Oke. Di samping sebelah kanan di sini ada jack mikrofon sama headphone ya, dan ini untuk data juga untuk program radio ini. Dan di bawahnya juga sudah ada Type-C teman-teman untuk ngecas. Jadi jangan khawatir, misalnya kalau kita pingin ngecas ya, kita ingin ngecas radionya, misalnya wah saya ini sudah habis kehabisan baterai nih, kita cas. Nah, kita cas saja. Kalau dia merah berarti dia belum full, tapi kalau dia sudah hijau berarti ini full ya. Tapi ini udah lumayan lah, udah nggak terlalu kosong sekali karena udah saya cas tadi ya teman-teman ya, dicas. Oke, ini saya coba pasang ya bel clipnya biar kelihatan bagus ya, dilihat. Sebentar saya masukin dulu. Nah, keren ya. Tuh bel clipnya juga elegan sekali, bentuknya kotak ini elegan ya. Keren teman-teman ya. Nah, kita ukur beratnya ya. Kita timbang beratnya berapa sih? Kayaknya kok ringan sekali ya. Ringkas gitu ya. Kita akan coba kira-kira beratnya berapa dari sebuah HT SMP ini. Wow, ringan banget. 124 gram. Ringan sekali, bahkan lebih ringan dari HP handphone Anda ya teman-teman. Jadi ini lebih ringan dari handphone. Sehingga kalau kita bawa-bawa ini nggak kerasa ya, nggak kerasa. Jadi simple banget dan elegan seperti ini kan, kita bawainnya juga percaya diri gitu ya. Oke teman-teman, kita akan hidupin, nggak usah panjang lebar. Nah ini kencang suaranya. Nah kalau kita pencet PTT dia akan nyala tuh lampunya merah ya. Dan ini posisi channel, kita coba cek channelnya. 7. Nah, ini channel 8, jadi bisa naik turun ya untuk pindah channelnya. Nah, kalau kita akan coba untuk menyeken misalnya ya,
Saya nggak tahu nih frekuensi yang channel 8 ini berapa. Kita coba aja menggunakan Kaisan UV berapa nih? Ya, Kaisan UV 108 ya, 108D. Nah, ini kita akan coba untuk mengambil memori dari HT yang ada di sini ya. Misalnya ini frekuensinya seperti ini, kita belum tahu ini frekuensi berapa ya. Kita akan coba untuk menyeken ini ya. Ini berapa kira-kira, kita pencet ini dulu ya untuk nyeken. Kan mana ya? Duh, salah ya, ini ya. Sebentar teman-teman, saya kok lupa ya. Untuk nyeken kok saya lupa untuk Kaisan ini. Kalau nggak salah sih ini ya. Tuh ini. Oh bukan teman-teman, ini jelas yang ini. Ini saya scan dulu ya. Oke, belum dapat. Ini radio yang di bawah nih. Ini radio. Ini untuk lock. Ya, oke. Saya lupa tadi tuh scan-nya yang mana ya. Ini kayaknya sih. Nah, ini scan biasa teman-teman. Bentar, saya lupa ya. Saya nggak bisa nyeken ya. Oke teman-teman, sorry. Ternyata bukan di sini, ini shortcutnya di sini. Kita pencet dulu ya. Nah, ini udah nyeken. Sekarang kita akan mancar ya. Mancar. Kita coba. Nah, itu sudah ada frekuensinya dan ada tune-nya. Kemudian kita simpan, pakai ini menu. Kita coba simpan di menu di memori 21. Nih. Oke. Kita keluar dan ini kita masuk ke memori 21 ya. 21. Oke ini. Nah, ini bunyi ya. 1 2 3 3 2 1 dicoba. 1 2 3 tes. Nah, ini yang ke sini masuk teman ya. Tuh, masuk juga ya. 1 2 3 3 2 1 tes dicoba. 1 2 3 tes 1 2 3. 1 2 3 1 2 3. Jadi ketika dia receive ini lampunya nyala tuh. Seperti itu ya, hijau. Ini juga udah masuk tuh. Nah, jadi udah connect teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya kalau kita beda HT ya? Kita coba ya kalau beda HT seperti apa. Oke teman-teman, kita akan coba scan ya. Tapi yang minum kopi dulu ya teman-teman, biar seger. Oke, ini WLN seperti WLN ya, C170 nih. Kalau yang ini merek Eracom. Kita akan coba gabung dengan SMP S1 ya. Nah, caranya kita akan scan ya. Kita akan scan dari ini mancar ke sini ya. Nah, mancar ke situ, kita coba scan. Oke teman-teman, jadi ini caranya untuk kita bisa nyeken yang ini ya. Kita hidupkan, kita tekan semuanya ya. Tombol 2 ini sama PTT, ini bisa di sini, bisa di sini. Kalau gampang di sini 1 ya. Di sini 2, kita tekan, kita putar pakai tangan kita yang 1 ini, kita putar, kita on kan. Baru kita lepas. Kita lepas, ini kan dia standby gitu ya. Nah, dia harusnya kedip-kedip teman-teman, ini standby-nya nggak kedip.
kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi, kita coba hidupin dulu. Bentar. Kita hidupin dulu. Nah, ini 6, nomor 6 ya. Kita matikan. Atau nomor 1 ya. Coba nomor 1 dulu ya. Nah, saya biasanya pakai nomor 1 tadi nge-change scan-nya. Nah, ini udah nomor 1. Sekarang kita pencet 2 tombol ini, dipencet, betul-betul dipencet ya. 1, 2, nah, jangan sampai salah, pencet, ini ditekan, ini dihidupin. Nah, ini baru benar. Jadi, kalau dia sudah kedip-kedip begini, ini berarti nyeken, teman-teman ya. Nyeken. Oke, kita hidupin. Nah, ini memori 8, ini kedip-kedip tadi di 1 ya, kita terpencet aja. Kita tunggu sampai dia berhentinya di mana. Kita tunggu aja sampai dia berhenti ya teman-teman, ininya berhenti. Nah, belum, kita coba lagi. Belum, coba lagi. Masih belum. Nah, kita pindah channel, misalnya 9. Belum juga. Belum ada yang didapat. Kita coba scan, kita jalan terus ya. Kita turun lagi. Coba ini. Apakah dia bisa nyeken di yang nomor 3? Atau terlalu dekat ya, mungkin agak jauh sedikit. Nah, itu. Nah, di sini nomor 3, di sini nomor 2. Jadi, ini tadi kan nomor 1 ya. Nah, tes 1, 2, 3, 3, 2, 1. Dicoba 1, 2, 3, 1, 2, 3, dicoba. Tes 1, 2, 3, C170, connect ke SMP. Connect ke SMP, C170, connect ke SMP. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Kita coba untuk yang SMP ke WLAN C170. Ini Eracom ya, Eracom 170. Kita coba untuk yang SMP tipe S1. Jadi suaranya SMP ini lumayan bagus ya, reliable, dan kita coba dengerin ya. Ini saya taruh di sini mikrofonnya biar jelas ya. Sorry. Kita coba dengerin ya, ini suaranya dari SMP ke sini ya. 1, 2, 3, 3, 2, 1, ini dari SMP S1. Ini 1, 2, 3, 3, 2, 1 dari Eracom C170. Suaranya ngebas ya. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Kita coba dari SMP S1. Oke, jadi suaranya lebih enak ini kalau kita pakai ya. Sekali lagi. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Ini kita gunakan Eracom C170. Ini kita gunakan SMP S1. Nah, lebih jelas ini ya suaranya teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau Anda mau menggunakan SMP, Anda bisa tadi ya seperti yang saya bilang tadi, bisa untuk di scan ya. Caranya scan tadi kan udah kita kasih tahu ya. Jadi untuk caranya scan, pencet PTT2 ini sama ini, power bersamaan, terus kita hidupin. Oke, seperti itu teman. Jadi oke, mantap. Untuk C170 ini kita gunakan cukup oke teman. Jadi ya dengan bentuk yang sangat elegan seperti ini sih cukup lumayan ya. Kalau saya lihat harga di pasaran sekitar 220.000 ya.
Mungkin bisa naik bisa turun, tapi kalau turun sih kayaknya enggak ya, karena teman-teman kita akan ukur watt radionya SMP S1 ini ya. Kita ke channel berapa? Share-nya bagus teman-teman, share-nya bagus, wattnya 2,1 ya. Nah ini yang saya, apakah, nah itu 2 watt teman-teman. Ternyata 2 watt kalau nggak pakai dummy load 2 watt, tapi pakai dummy load kok dia nggak sampai 1 watt ya. Ntar kita coba lagi, jangan sampai saya salah ya kan teman-teman. Tuh saya pakai dummy load 50 ohm, itu dia, oh ya 1,7, nggak sampai tuh, berubah-berubah ya. Nah, berubah-berubah teman-teman. Nah ini 1,7, nah itu dia. Kemungkinan besar mungkin settingannya ya. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Coba, mungkin besar settingannya. Ini kenapa bisa berubah-berubah wattnya. Nah itu 1,6, 1,7 kemungkinan nih high power. 3, oke, 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 1,5 watt teman-teman. Ternyata benar, sekitar itu wattnya. Jadi bukan 0, dia 1, wattnya 1,5, 1,6. Nah kalau dikasih antena dia naik ya, padahal SWR-nya bagus ya tuh. Oke, nice. Jadi kalau Anda pakai antenanya ini bagus teman-teman ya, wattnya malah naik ya. Wah luar biasa. Jadi dari 1,6, 1,7 pakai ini malah naik wattnya, luar biasa. Berarti bagus pancarannya nih. Kita akan coba untuk cek analisernya, apakah dia juga bagus. Luar biasa ini, saya baru menemukan ini, mantep banget ya. Oke, kita coba nih teman-teman. Kita tes dari 400 MHz sampai 480, stopnya 480. Kita coba lihat. Ya, dia mulai dari 4, 25, 26, 27, terus ya memang segitu ya tadi frekuensinya ya, di antara itu ya, di 44 itu juga bagus ya. Jadi sampai 450 ya. Jadi paling bawah 425 sampai 450. Range antenanya cukup bagus banget. Dan itu sesuai dengan memori yang ada di sini ya. Memori yang ada di sini. Jadi sangat worth it banget teman-teman. Ternyata saya nggak menyangka powernya itu besar ya. 1, berapa tadi itu? 1,6, 1,5. Untuk powernya kita bisa tes lagi, sekali lagi, untuk meyakinkan saya ya. Saya kadang-kadang kalau nggak yakin ya kita harus tes lagi teman-teman ya, supaya Anda tahu, benar-benar tahu nih ukuran dari ini. Nah ini SWR, sekarang kita pindah ke powernya. Ya benar, 1,7. 4, 3, 2, 1. Ya 1,7 teman-teman wattnya. Nice. Oke teman-teman, ini dia review kita mengenai SMP S1, dan ini cukup worth it sekali kalau kita gunakan untuk di dalam ruangan maupun di satu area tertentu yang memang cakupannya sekitar kurang lebih ya antara 500 meter, itu udah cukup kuat sekali ini kita pakai. Dan tentunya
dengan harga segini, ini masih worth it sekali, dengan harga sekitar 220, 230 mungkin sekitar itu ya. Dengan bentuk yang elegan, kemudian powernya sudah cukup sekali, kita tes tadi, antara sekitar 1,7, di atas 1,5 watt, udah cukup bagus sekali. Pertama saya kira itu nggak nyampe segitu, ketika saya tes dengan antenanya, ternyata antenanya juga worth it banget. SWR-nya 1,0 dan wattnya 1,7. Ketika di input antena malah bisa jadi 2 ya, wah luar biasa. Jadi kalau untuk teman-teman yang membutuhkan, ya nanti kita akan taruh link di deskripsi untuk Anda bisa menemukan SMP S1 ini. Oke, sekian dari saya, yang cari itu gini dulu, semoga bermanfaat. Sesuatu itu bisa menjadi baik kalau itu sesuai dengan kebutuhan, keinginan, dan kemampuan Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tri. Bye.